Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Aditya Hanjuk Firmansyah. NIM saya 221010505926. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian lingkungan organisasi dan fungsi-fungsinya. Pengertian lingkungan organisasi adalah salah satu faktor dan objek yang berinteraksi dan dapat mempengaruhi sebuah organisasi, serta juga dapat dipengaruhi oleh perilaku yang terjadi di dalam organisasi sendiri akan berdampak pada operasi perusahaan atau organisasi. Setiap organisasi akan berinteraksi dengan lingkungan tempat beroperasi. Oleh karena lingkungan selalu berubah, maka organisasi survei adalah organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Pengertian lingkungan organisasi menurut ahli adalah 1. Menurut Prasetyo Ramadana dan Etisni dalam Farabi 2020 halaman 227. Lingkungan organisasi adalah kondisi-kondisi atau faktor-faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi atau menuntun ke arah kemampuan mengetahui kekuatan, kelemahan, kesempatan, atau ancaman-ancaman pada kehidupan dan pengembangan organisasi yang secara relevan mempengaruhi proses atau operasi keputusan strategi. 2. Menurut Susilowasi dan Basuki dalam Frani, Benran, dan Farley 2016, lingkungan organisasi adalah segala sesuatu yang berada di lingkungan serta dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung seorang atau orang di dalam melaksanakan aktivitasnya. Macam-macam lingkungan organisasi. 1. Lingkungan organisasi internal. Yang dimaksud dengan lingkungan internal adalah semua pihak organisasi yang memiliki kepentingan langsung dengan organisasi secara internal atau dari dalam suatu lingkungan organisasi. Contohnya yaitu pelanggan, pemasok, dan pemerintah. 2. Eksternal. Pihak kepentingan eksternal atau lingkungan eksternal adalah organisasi mikro yang berkepentingan langsung pihak mempengaruhi organisasi dari luar organisasi tersebut. Contohnya yaitu karyawan, pemegang saham, dan dewan direksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang interaksi kompleks. Adapun interaksi kompleks yang mempengaruhi organisasi yang harus diperhatikan oleh para manajemen dan kelompok ke dalam 4 variabel yaitu 1. Variabel sosial budaya, 2. Variabel ekonomi, 3. Variabel hukum politik, 4. Variabel teknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan organisasi dimensi internasional. Selain lingkungan internal dan eksternal domestik, perusahaan juga perlu memperhatikan pengaruh berbagai kekuatan global terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Hal ini terutama diperlukan oleh manajer di perusahaan berskala luas yang telah go internasional. Adapun 4 unsur yang ada di lingkungan internasional yaitu 1. Strategi, struktur, dan pesaing perusahaan, 2. Kondisi permintaan, 3. Faktor kondisi, 4. Industri terkait dan pendukung. Sifat-sifat lingkungan organisasi yaitu dapat dilihat dari 1. Kompleksitas, 2. Lingkungan ketidakpastian, 3. Lingkungan atau sulit diprediksi kelangkaannya, keacauannya. Kompleksitas lingkungan. Yang dimaksud dengan kompleksitas lingkungan adalah kondisi dan beragamnya faktor-faktor yang ada di lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi. Jadi, yang dimaksud dengan kompleks lingkungan menurut saya adalah suatu kondisi dalam suatu organisasi di mana di dalam terdapat suatu lingkungan internal dan eksternal pada suatu lingkungan organisasi. Mengapa organisasi perlu menganalisis lingkungan? Organisasi perlu merancang tujuan-tujuan informasi tentang lingkungan. Sangat diperlukan. Kalau tidak ada informasi tentang lingkungan hanya terbatas, maka organisasi akan menghadapi
menghadapi resiko yang tinggi dalam mencapai tujuannya. Jika organisasi dapat memilih risiko, maka organisasi dapat mencapai tujuan atau profit, organisasi bisnis, atau manfaat, benemis organisasi, pemerintah, atau publik. Organisasi modern harus membuka diri, terpilih lingkungan, sebab jika tidak, maka akan kalah dengan pesaingnya yang telah terlebih dahulu menguasai informasi dan sumber-sumber yang ada. Lalu saya akan menjelaskan tentang kelangkaan lingkungan. Sifat langka ini terkait dengan sulit organisasi memperoleh faktor-faktor dapat berupa sumber-sumber atau informasi yang ada di sekitar lingkungan organisasi maupun eksternal maupun internal. Coba analisis kira-kira mengapa organisasi memperoleh sumber-sumber dari lingkungannya. Model organisasi yang membuka diri pada lingkungan. Ada 6 model organisasi yang membuka diri pada lingkungan. 1. Owners. 2. Suppliers. 3. Organization. 4. Customer. 5. Stockholder. 6. Employers. Macam-macam lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal yang mempengaruhi terhadap organisasi atau direct internal environment organization. Lingkungan eksternal organisasi adalah suatu yang berada organisasi namun berpengaruh secara langsung terhadap organisasi. Contoh, kebijakan-kebijakan pusat, perundang-undangan, pemerintahan pusat, pelangganan, dan masyarakat yang kita layani. Dinas-dinas di daerah berkaitan bawasa, unit-unit organisasi diawasi bawasa, organisasi-organisasi menjadi pesaing kita, pemasok, dan sebagainya. 2. Lingkungan internal yang tidak mempengaruhi langsung terhadap organisasi atau inter-se inferior organization, yakni lingkungan di luar organisasi namun dirasakan tidak pengaruh secara terhadap organisasi. Lingkungan ini bisa digambarkan sebagai lingkungan organisasi. Analisis lingkungan. Lingkungan internal yang berpengaruh terhadap organisasi atau direct internal environment organization. Lingkungan internal organisasi adalah segala sesuatu yang berada di sekitar atau di dalam organisasi yang berpengaruh atau mempengaruhi organisasi secara langsung. Contohnya, karyawan, pegawai, organisasi yang bersangkutan, sistem organisasi, peraturan, pimpinan maupun kepemimpinan, struktur, dan sebagainya. Selesai sudah presentasi dari saya. Kalau ada salah tolong dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.